Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar nih? Nah, di pertemuan keempat ini kita akan ngomongin tentang tujuan pelaporan keuangan. Kan sebelumnya udah disampaikan bahwa laporan keuangan sama pelaporan itu berbeda. Terus ada rekayasa juga, gitu kan? Nah, sekarang kita sampai ke tujuan pelaporan keuangan. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu ingat kembali bahwa laporan keuangan sama pelaporan keuangan itu berbeda. Kalau laporan keuangan itu adalah bendanya, jadi hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Tapi kalau pelaporan itu lebih luas daripada benda itu sendiri. Jadi mencakup sistemnya seperti apa, dilaporkan kepada siapa, siapa aja yang membutuhkan konsepnya, kayak gitu kan. Nah, sekarang untuk tujuan pelaporan. Sebelum kita ngomongin tujuan pelaporan itu seperti apa, maka di sini kita perlu adanya beberapa target untuk teman-teman bisa sampai selesai pertemuan ini kira-kira bisa apa gitu ya targetnya. Nah, karena teman-teman juga sudah mulai kemarin, mulai semester sebelumnya udah dapat materi yang sama tentang akuntansi keuangan, akuntansi lanjutan, terus pengantar akuntansi, tentunya tujuan pelaporan teman-teman udah nggak asing lagi, cuman mungkin diperbaiki lagi atau diingat kembali kira-kira tujuannya seperti apa. Terus siapa pemakainya, aspek tujuan sosial, jadi nanti ada beberapa aspek. Yang pertama aspek sosial, yang kedua aspek perkembangan, terus proses pertimbangan penentuan kebijakan akuntansi sendiri itu seperti apa. Nah, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan sendiri, kalau kita misalnya punya tujuan ya, berarti segala rencana, anggaran kita, terus mungkin punya rencana A, B, C, semuanya tertuju pada tujuan akhir kita, apa yang ingin kita capai, kan gitu. Nah, sehingga tujuan pelaporan keuangan sendiri adalah menentukan konsep atau modelnya atau prinsipnya yang sekiranya relevan dengan perusahaan kita, dengan tujuan kita, gitu kan, sehingga nanti terbentuk suatu konsep laporan keuangan. Misalnya bentuknya mau seperti apa, kita mau pakai standar apa, kayak gitu. Kita nggak bisa bentuk sendiri, cuman kita mau pakai standar apa. Kalau misalnya perusahaan kita tidak go public, tentunya kita masih punya standar lainnya, yaitu standar etap yang bisa kita gunakan. Terus isinya, kita mau mencantumkan apa nih? Misalnya isi kayak metode penentuan persediaan. Kalau misalnya perusahaan kita adalah perusahaan manufaktur atau mungkin perusahaan dagang. Nah, terus jenis dan susunan laporan keuangan. Nah, tentunya laporan keuangan kita itu kita pasti mempertimbangkan siapa yang kita tuju. Terus, laporan keuangan kita akan memberikan informasi yang memuaskan bagi pengguna-pengguna yang kita tuju. Gitu. Yang selanjutnya, pemakai. Udah nggak asing lagi, stakeholder, pimpinan atau manajemen perusahaan, perusahaan lainnya, lawan kita atau kayak gimana. Karena nggak selamanya ya lawan itu akan menjadi musuh kita. Bisa jadi karena dia lawan kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, gitu. Ataupun masyarakat ini bisa masuk juga seperti akademisi. Jadi kalau misalnya kita butuh laporan keuangan perusahaan ABC yang sudah go public, kita bisa akses di BEI, misalnya kayak gitu. Nah, itu bagian dari masyarakat. Kita itu bagian dari masyarakat gitu. Nah, di sini ada dua pendekatan kalau menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah pendekatan laporan keuangan secara umum. Jadi menyusun laporan keuangan itu tidak mengacu siapa penggunanya. Maksudnya tidak tertuju pada satu pengguna aja. Tapi kalau misalnya yang khusus, kita tertuju pada satu pengguna. Misalnya gini, kalau kita menyusun laporan keuangan, yang kita tuju adalah pajak, otomatis kita nanti laporan keuangan kita bisa jadi akan ada koreksi fiskal. Nah, berarti laporan keuangan yang kita buat itu tertuju untuk pajak. Jadi kalau misalnya persediaan itu kan ada 3 di akuntansi, FIFO, LIFO, average. Sedangkan dalam perpajakan itu hanya bisa average sama FIFO, LIFO-nya nggak boleh. Misal perusahaan kita itu menggunakan LIFO. Nah, tentunya kalau kita mau lapor pajak, kita harus koreksi fiskal dulu. Nah, seperti itu berarti menggunakan atau informasi akuntansi yang kita buat tertuju pada satu pengguna, yaitu fiskal gitu. Nah, yang sering digunakan di sini adalah pemakai umum. Pemakai umum itu siapa? Ya bisa jadi dia investor, kreditor, masyarakat umum atau siapapun. Nah,
Bu, sebenarnya laporan keuangan itu ada berapa sih? Laporan keuangan sebenarnya ada satu, yaitu laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Kok tadi dibilang ada koreksi fiskal, berarti laporan untuk pajak, terus nanti ada akuntansi manajemen, berarti ada laporan untuk akuntansi manajemen kayak gitu. Nah, laporan keuangan itu sebenarnya cuma satu, yaitu laporan keuangan aja. Tapi kalau misalnya yang kita tuju adalah manajemen kayak gitu ya, untuk manajemen. Nah, untuk manajer ini memutuskan sesuatu kan nggak melihat sekedar laba aja. Dia butuh informasi berapa harga persediaannya. Terus butuh informasi kalau misal produksi satu barang itu butuh berapa bahan baku, misal kayak gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan informasi akuntansi manajemen. Tapi laporan akuntansinya yang dipublish cuma satu. Berarti untuk manajemen tadi dia butuh informasi tambahan lainnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau lapor pajak itu kita juga menggunakan laporan keuangan perusahaan kita sebelum dikoreksi fiskal. Jadi nanti ketika kita ada koreksi fiskal akan dikembalikan lagi ke kita, terus kita perbaiki sesuai dengan standar fiskal gitu. Nah, untuk selanjutnya aspek sosial tujuan pelaporan, kan tadi ada dua aspek. Aspek pertama adalah aspek sosial. Nah, di sini yang pertama adalah tujuan fungsional. Yang kedua tujuan bersama dan tujuan kelompok dominan. Nah, informasi akuntansi atau tujuan dari informasi akuntansi yang dilaporkan atau pelaporan di sini, yang pertama berdasarkan fungsi. Berarti kalau misalnya contoh pertama ya, mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Saya itu misalnya saya pemerintah gitu ya, saya itu pengen bahwa alokasi sumber daya nanti untuk masing-masing UMKM itu bisa stabil. Berarti sumber daya itu kan bisa jadi sumber daya manusianya, nggak mesti harus uang aja. Terus misalnya sumber daya alamnya, kebutuhan bahan baku dan lain-lain. Nah, di sini pemerintah itu punya hak untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Baik misalnya di daerah A itu kekurangan bahan baku, tapi uangnya banyak, misalnya gitu. Terus yang daerah B dia punya ketersediaan bahan baku. Nah, supaya nggak menumpuk di satu tempat, maka dialokasikan ke tempat yang lainnya. Contohnya seperti itu. Jadi dia tidak memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individu tadi itu seperti apa, nggak diperhatikan. Tapi untuk aspek sosial, bahwa di daerah A terpenuhi kebutuhannya, daerah B juga tidak berlebihan. Misalnya kayak musim panen gitu ya, kita panen apa, terus di daerah tertentu karena dia musim panen harganya anjlok, di daerah lainnya dia kekurangan makanya mahal banget, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah tujuan bersama. Nah, tujuan bersama di sini jadi kayak kita sistemnya musyawarah. Jadi kalau misalnya ada 100 orang diskusi, terus nanti ketemu satu kesepakatan yang disepakati dalam forum yang nantinya akan dibagikan kepada penggunanya. Misal gini, kalau yang saya ikuti dulu beritanya ya, itu adalah PSAK 70 tentang akuntansi pengampunan pajak. Nah, di situ bukan wajib pajak ya, yang ada di forum itu baik dari akademisi, dari praktisi, dari mana-mana itu jadi satu di situ. Nah, kira-kira PSAK 70 ini mau dibuat seperti apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh para penggunanya? Gitu. Jadi diskusi, formatnya seperti ini loh, tapi nggak cocok nih untuk si B, diskusi lagi, misalnya kayak gitu. Nah, berarti berdasarkan kayak musyawarah, tujuan bersama kayak gitu. Untuk yang ketiga dari aspek sosial, itu adalah tujuan kelompok dominan. Jadi misal dari 100 orang, di voting 70 orang adalah menggunakan konsep B, misalnya kayak gitu. Nah, berarti itu yang pemenangnya, tujuan dari kelompok dominan. Jadi sistemnya kayak voting. Terus yang kedua dari aspek perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Nah, perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan. Kita ingat ya, dulu sebelum ada IFRS, Indonesia tuh punya standar sendiri, standar nasional. Tapi karena Indonesia ini harus bertransaksi dengan pihak luar, laporan keuangannya belum dipahami oleh pihak luar, tentunya orang luar yang mau baca atau mau invest itu kan terlebih dahulu mempelajari tentang laporan keuangan kita. Nah, itu kan menyulitkan bagi investor, sehingga perlu dibuat adanya standar internasional yaitu IFRS kayak gitu. Itu salah satu perkembangannya. Terus ada sekarang pelaku UMKM, karena
keterbatasan sumber daya manusia di UMKM untuk membuat laporan keuangan sesuai standar yang ada etap atau apa gitu ya, itu terlalu kesulitan. Jadi dibuatlah untuk UMKM sendiri. Jadi akuntansi UMKM itu kalau misalnya kita lihat sekarang, UMKM itu cuma mencatat berapa penjualannya, terus nanti ketemu brutonya berapa, terus kira-kira untuk kebutuhan bahan pokok dan lain-lain berapa. Nah, dia cuman sederhana kayak gitu aja gitu. Jadi itu bagian dari perkembangan gitu. Terus di sini adalah FASB. Nah, di sini tujuan dari pelaporan keuangan bagi FASB, yang pertama tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Jadi kalau mau menerapkan suatu standar laporan atau menerapkan tujuan pelaporan, tentunya melihat lingkungan sekitar, ya kan, kemampuan dari perusahaannya, dari ekonominya, politiknya, kayak gitu. Terus yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang didapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Kayak tadi, misalnya dia masih standar nasional, sedangkan investor datang itu kan dari berbagai negara. Nah, berarti ada keterbatasan informasi. Dia punya karakteristik sendiri untuk laporan keuangan, terus ada keterbatasan informasi, maka perlu disepakati tujuan pelaporan keuangan ini kira-kira untuk siapa dan standarnya harus kayak gimana gitu. Terus yang terakhir adalah proses pertimbangan penentuan kebijakan. Nah, ini masih simpelnya ya, tapi kalau dalam pelaksanaan pasti nggak segampang ini juga gitu. Nah, yang pertama, atas tujuan pelaporan, apakah informasi tentang suatu objek perlu disediakan kepada para pemakai? Kalau memang nggak perlu, ya ngapain kita buat gitu kan? Yang kedua, apakah manfaat informasi melebihi biaya penyediaan? Misal, kita itu perusahaan, terus kita nggak punya tenaga akuntansi, terus kita mau go public. Nah, itu kan kita harus menyewa dan sebagainya, sedangkan belum tentu perusahaan dia itu bisa go public. Jadi kayak menyewa orang, menggaji orang itu lebih besar biayanya dibandingkan dengan nanti kira-kira ketika dia menggunakan laporan keuangan itu keuntungannya lebih rendah, misalnya kayak gitu. Otomatis kan biaya lebih tinggi daripada manfaat yang dia terima. Nah, terus apakah pemakai mampu mencerna informasi tersebut? Jadi buat laporan keuangan yang penting memuaskan, ya kan? Informasinya memuaskan bagi penggunanya tadi. Apakah pemakai akan menggunakan informasi tersebut? Jadi kita menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai tadi. Apakah informasi tersebut mempengaruhi keputusan? Apakah dilaporkan via statement keuangan atau media pelaporan lainnya? Jadi kalau misalnya cukup menunjukkan laba aja atau utangnya aja, mungkin dia bisa pakai koran atau websitenya dia sendiri. Nah, kalau misalnya dia butuh statement yang bisa lebih luas lagi, bisa dilaporkan di BI, misalnya kalau go public kayak gitu. Nah, untuk selebihnya kita bisa diskusi nanti gitu ya. Teman-teman bisa pakai bukunya Pak Suwarjono tentang teori akuntansi. Nah, bukunya itu lebih complicated, tapi ringkasnya dari tujuan pelaporan keuangan seperti yang kita sampaikan, yang kita pelajari barusan gitu. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan keempat. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.